Salam dan bahagia, Bapak Ibu, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Swingli Suryadi Hiesaelio, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Minahasa Selatan. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Pemelembuai. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tugas yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu hebat semuanya, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi. Di sini saya akan membuat 2 contoh kasus dan akan diterapkan pada segitiga restitusi. Salah satu budaya positif yang dapat diterapkan di lingkungan belajar atau di sekolah yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Karena restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Setelah kita memahami apa itu restitusi, maka Diana Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita akan melihat bersama langkah-langkah segitiga restitusi dalam 2 kasus yang saya angkat pada video kali ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamita. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kata Vano, teman sekolah saya dipanggil menghadap Bapak. Apa benar, Pak? Bapak mendapat informasi dari Pak Alan, satpam sekolah kita. Katanya kamu hari ini terlambat lagi dan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Iya, Pak. Kamu tahu kalau kamu sedang dalam masalah sekarang. Iya, Pak. Sudah, tenang saja. Kamu jangan takut. Bapak di sini bukan tujuan mencari kesalahan kamu, tetapi berupaya mencari solusi atas masalah kamu, Shalom. Iya, Pak. Terima kasih. Sekarang, mari kita bicara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Mungkin saya harus belajar menghargai waktu ya, Pak, agar lebih disiplin lagi terhadap waktu. Baiklah, Shalom. Jika kamu sudah memahaminya, kira-kira kapan kamu akan memperbaikinya? Mulai besok saya akan datang tepat waktu dan memakai sepatu berwarna hitam. Bagaimana kamu melakukannya? Saya akan meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan saya harus tidur tepat waktu serta memasang alarm untuk membangunkan saya, dan tentunya menyiapkan seragam termasuk sepatu yang berwarna hitam agar tidak salah mengenakan seragam sekolah. Baiklah, mulai sekarang hargailah waktu sebaik mungkin dan berusahalah untuk menjalankan keyakinan kelas agar hidup kita lebih disiplin dan akan bermanfaat bagi orang lain. Selamat siang, Selamita. Selamat siang, Pak.
Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tidak, Pak. Sani tadi ke sini melaporkan bahwa kamu bertindak kasar padanya. Memangnya apa yang kamu lakukan? Iya, Pak. Tadi saya hanya bercanda pada Sani, namun kata-kata saya menyinggung perasaannya. Padahal saya tidak bermaksud menyakiti hatinya, Pak. Memangnya apa yang kamu katakan pada Sani? Saya hanya mengatakan bahwa Sani tidak mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanya badannya kurus dan kecil. Oh, begitu. Lalu apa lagi yang terjadi? Sani malah marah dan membentak saya, mengatai saya. Ya, saya ikut marah lah, Pak. Saya katain dia balik dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Habis saya kan hanya bercanda. Ya, Bapak memahaminya. Terkadang maksud baik kita dipandang buruk oleh orang lain. Itu pasti menyakitkan. Lalu, selain membentak Sani, apalagi yang kamu lakukan? Karena emosi, saya hampir saja memukulnya. Tapi untung saya masih bersabar. Karena tujuan saya hanya bercanda. Untung saja kamu tidak bertindak lebih jauh. Karena jika kamu bertindak gegabah, itu akan membuat kamu dalam masalah yang lebih besar. Iya, Pak. Sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatai Sani sehingga dia tersinggung dan akhirnya kalian bertengkar dan keluarlah kata-kata yang lebih menyakitkan. Kira-kira tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu atau tidak? Enggak lah, Pak. Saya kira tidak baik kalau banyak musuhnya. Dan pasti capek harus jadi pemarah. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Pak, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Saya hanya usil saja. Tapi mungkin saat itu saya menjadi emosi sehingga saya tidak menghargai Sani lagi. Kamu meyakini tidak menghargai orang dengan kata-kata yang tidak menyakitkan itu penting atau tidak? Iya, saya yakin lah, Pak. Ya, Bapak juga setuju. Hubungan yang baik itu membutuhkan prinsip saling menghargai. Namun, ada juga hal yang perlu kita sepakati untuk dilakukan saat kita sedang marah, bukan? Iya, saya harus tetap tenang dan sabar saat sedang emosi. Selanjutnya, saya harus memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Kalau begitu, kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, apa yang akan Anda lakukan dan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih dewasa lagi, bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, dan proaktif untuk melakukan kebaikan. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, pasti bangga lah, Pak, menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa mengontrol emosi di saat menghadapi masalah. Baiklah, kalau begitu, mari kita pikirkan bersama bagaimana memperbaiki masalah ini, sambil terus berusaha untuk melakukan keyakinan kelas kita. Perkenalkan, nama saya Selamita Liau. Saya adalah anak didik dari Bapak Swinli Liau. Awalnya saya merasa takut dan cemas ketika dipanggil Bapak Guru untuk menghadap. Namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Swinli, membuat saya tidak takut lagi. Bahkan membantu saya menemukan solusi atas permasalahan atau atas masalah yang sudah saya lakukan.